Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Kurniati dengan NIM F1D219010. Baiklah, saya akan mempresentasikan pembuatan yogurt jagung manis dengan mikroba Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Jagung manis atau Simas saccharata. Jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Salah satu diantaranya produk minuman probiotik. Minuman probiotik yang beredar di pasaran umumnya terbuat dari susu hewani. Jagung memiliki potensi untuk dijadikan bahan pembuatan minuman probiotik atau yogurt karena kandungan karbohidrat dan gula memproduksi yang tinggi. Jagung manis adalah salah satu jenis jagung yang sangat banyak disukai oleh masyarakat. Rasa yang manis karena memiliki kandungan karbohidrat, protein, vitamin A dan C yang tinggi. Manfaat jagung manis memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, yaitu dapat melancarkan pencernaan, mencegah anemia, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan paru-paru, mengatasi kolesterol, membantu daya ingat dan kesehatan mata. Kandungan gizi jagung 60% digunakan sebagai bahan baku industri, diantaranya 57% untuk pakan ternak. Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, diantaranya vitamin B dan C, karoten, kalium, zat besi, magnesium, fosfor, omega 6, dan tak jenuh yang dapat menurunkan kolesterol. Yogurt. Yogurt merupakan produk olahan menjadi minuman asam fermentasi yang terbuat dari starter bakteri asam laktat. Bakteri hidup dalam yogurt juga menyumbang enzim laktase yang diperlukan untuk mencerna sisa gula susu yang ada dalam yogurt. Tingkat keawetan yogurt lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat keawetan susu segar. Di dalam yogurt terdapat asam laktat yang mampu memberikan keawetan pada yogurt, sehingga asam laktat dapat dikatakan sebagai pengawet alami yogurt. Lactobacillus bulgaricus, kingdom bakteri, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, famili Lactobacilliae, genus Lactobacillus. Lactobacillus bulgaris merupakan bakteri tergolong dalam gram positif, berbentuk batang, tidak berbentuk endospora, bersifat homofermentat. Dalam fermentasi menghasilkan asam laktat sebagai produk utama. Mikrofilik, tidak mencerna kasein, tidak memproduksi indol dan H2S, tidak memproduksi enzim katalase dan bukan patogen. Streptococcus thermophilus, kingdom bakteri, divisi Firmicutes, ordo Lactobacilliae, famili Streptococcus, genus Streptococcus, merupakan bakteri yang berbentuk bulat, termasuk bakteri gram positif dengan ukuran sel bakteri 0,5 sampai 2 mikrometer, bersifat termofilik, hidup baik pada suhu 45 sampai 60 derajat Celcius, tahan pada kadar asam tinggi, berfungsi sebagai fermentasi gula menjadi asam laktat, tidak mempunyai spora, bersifat non-motil dan fakulatif. Anaerob, katales negatif, kondisi optimum untuk pertumbuhan adalah pH 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius. Pada proses fermentasi, adapun tahap pertama yaitu yang dilakukan pada jagung manis segar dapat dihaluskan atau diblender dengan menambahkan 1:1, 3:1, dan 5:1 dengan ration air jagung manis. Adapun tahap kedua, jagung manis yang telah direbus kemudian diblender. Tahap ketiga, sari jagung disaring dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, kemudian tambahkan susu bubuk skim sebanyak 5% ke dalam susu jagung. Setelah susu jagung dicampurkan, kemudian dipasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian didinginkan dengan suhu 45 derajat Celcius. Tahap selanjutnya, proses inokulasi dengan penambahan starter bakteri Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus
Thermophilus sebanyak 3% ke dalam susu jagung manis. Inokulasi yogurt dilakukan selama 6-12 atau 15 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Baiklah, bisa kita lihat pada hasil pengukuran kadar asam laktat pada yogurt jagung manis. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa penambahan susu sapi dengan konsentrasi 10% sampai konsentrasi 40% dapat meningkatkan total asam laktat dalam pembuatan yogurt jagung manis. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata kadar asam laktat tertinggi adalah 0,138 pada konsentrasi susu sapi 40%, pada konsentrasi 50% dan 60% terjadi penurunan kadar asam laktat. Ia dapat kita lihat pada hasil perlakuan 40% menghasilkan kadar asam laktat yang maksimum, yakni 0,2138. Kadar asam laktat terendah ditunjukkan pada perlakuan kontrol, yakni tanpa penambahan susu sapi, 0%, yaitu 0,67725. Hal ini disebabkan karena bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaris tersebut harus beradaptasi terlebih dahulu dan memerlukan energi yang lebih banyak untuk mensintesis enzim yang diperlukan dalam menguraikan karbohidrat kompleks yang terdapat pada susu jagung menjadi glukosa. Ya, baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.